Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdayanti, NIM 203210083, kelas 3C Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Pridianto, MPD. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Adapun materi yang pertama yaitu definisi manajemen. Definisi manajemen ini ada 3. Yang pertama, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to managen yang artinya mengatur atau mengelola. Yang kedua yaitu kata manajemen itu sendiri berasal dari Itali managere yang diadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang memiliki arti tangan. Dengan begitu, definisi manajemen dapat dikemukakan bahwa bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, pengarang, dan kepemimpinan dan pengawasan. Adapun yang ketiga yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan bidangnya, seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun materi yang kedua yaitu tentang kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Materi yang ketiga yaitu manajemen pendidik dan kependidikan, guru, dan personalia, yaitu ada beberapa. Yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan dalam pendidikan merupakan praktik yang terjadi sepanjang waktu untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik itu secara kuantitas dan secara kualitas, yang akan ditetapkan
pada posisi yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu metode dalam perencanaan pendidikan yang dapat digunakan adalah metode proyeksi. Metode proyeksi adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di masa berdasarkan adat dan informasi di masa lampau dan masa kini. 2. Pengadaan pegawai. Setelah perencanaan kebutuhan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, barulah kepala sekolah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan calon tenaga kependidikan dengan cara mengumumkan di media. Kepala sekolah harus melakukan seleksi calon tenaga kependidikan melalui tes tertulis, lisan, dan praktek agar mendapatkan tenaga kependidikan yang baik dan bertanggung jawab. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi seseorang kepala sekolah apabila di perjalanan karirnya atau tugas para pendidik dan kependidikan tersebut mengalami kemunduran. Untuk mencapai pengambilan kualitas dan motivasi kerja mereka sebagai seorang kepala sekolah harus mampu melakukan pembinaan yang intensif dan evaluasi secara mendalam. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan dan seminar tentang wawasan kerja dan keahlian. 4. Promosi dan mutasi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka seorang kepala sekolah harus sudah mengetahui potensi dan kelemahan para pegawainya agar melakukan kenaikan pangkat. Kelima, yaitu pemberhentian, pencopotan, dan pelaksanaan seseorang dari tugas yang diputuskan oleh yang bertanggung jawab atau pemimpin. Apabila seseorang pegawai yang sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hendaknya kepala sekolah memberhentikannya dengan keputusan bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 6. Penghargaan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai dalam bentuk kompensasi gaji, tunjang, dan lain-lain. Ini perlu untuk mendongkrak atau meningkatkan kinerja dan kualitas para guru dan tenaga pendidikan.
Materi yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen, tenaga pendidik dan kependidikan. Itu ada 3, yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang baik, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan organisasi dan individu. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik, guru atau dosen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki potensi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum serta sertifikasi yang sesuai wewenang mengajar. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Materi yang selanjutnya yaitu pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh, yaitu yang pertama, penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang. Materi selanjutnya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memperoleh. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan nyaman. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Fungsi dan peranan tenaga pendidik dan kependidikan itu ada 5. Yang pertama, menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan. Yang kedua,
menjalani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi para tenaga kependidikan peserta didik satu dengan yang lainnya dalam menjalani suatu aktivitas pendidikan. 4. Memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan. 5. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang berkaitan dengan program pendidikan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada air di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila masih ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.